falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Silahkan nanti cek di penyebab di tafsirnya. Insyaallah kita akan dapat lebih banyak tentang itu. Ya, tetapi di sini sekedar singkat. Kita bisa baca sama-sama ya hadisnya. An Abi Sa'id anna Jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita faqala na'am qala bismillahi arqi min kulli shay'in yurdi min syarri kulli nafsin aw 'aini hasid Allahu yashfi bismillahi arqi. Ya, Bapak-bapak sekalian, ini salah satu doa bacaan Jibril ketika meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sekaligus contoh yang kita bisa jadikan bacaan untuk terapi ruqyah. Terapi ruqyah, tahu bahasa kita di sini itu jampi-jampi. Jampi-jampi. Tapi jampi-jampi yang sesuai dengan syariat. Nah, An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id anna Jibril, bahwasanya Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, wahai Rasulullah, ishtakaita, kelihatannya engkau mengeluhkan rasa sakit. Faqala, na'am, betul, saya memang lagi sakit. Iya. Nah, qala, beliau nggak minta izin, Jibril nggak minta izin, langsung aja kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya kemudian mengobatimu, min kulli syai'in yudhika, dari semua penyakit yang menimpamu, min syarri kulli nafsin, dan dari semua jiwa, aw aini hasid, ataupun pandangan mata yang mengandung kedengkian. Bapak-bapak sekalian, di negara Arab itu hingga hari ini mereka sangat meyakini kalau kita memandang seseorang dengan pandangan yang cemburu atau hasad, itu bisa menyakiti yang lain. Itu bisa bikin sakit. Sebaliknya, kita melihat seseorang dengan pandangan takjub, itu juga bisa bermasalah. Makanya kemudian itu namanya ain, penyakit mata atau penyakit jiwa kotor yang keluar dari seseorang bisa mengenai yang lain. Nah, disinilah kemudian dibutuhkan ketakwaan agar jiwa dan kemudian pandangan orang lain itu kemudian tidak menyakiti kita. Makanya bahaya kalau kita tegur anak-anak itu cantik banget, bahaya Pak. Ucapan subhanallah, ya baru ya cantik ya, kayak gitu. Kalau langsung tanpa kemudian mengucapkan ucapan-ucapan kemahakuasaan Allah, bisa kena anak itu, padahal kita hanya kagum gitu. Iya, Allahu a'lam. Kita temukan di surah Yusuf itu, iya, kita kenal anak-anaknya Yakub, yaitu Nabiullah Yusuf, Benyamin dan kawan-kawan itu. Nanti bisa cek di surah Yusuf. Rata-rata mereka kan itu dikarunia oleh Allah ketampanan yang luar biasa. Jadi tampan. Ya namanya orang tampan kan sering tuh diini sama orang kan, sering. Makanya kata beliau begini, ketika mau berangkat ke kerajaan, ya kata beliau, la tadkhulu min babin wahidin. Kalian wahai anak-anakku, kalau nanti masuk ke kota, ya kalian jangan masuk satu pintu. Ya dulu kan kerajaan itu kan dipagari kayak begini ya, kota itu terbatas kayak benteng kayak gitu. Jadi pintu masuknya kan terbatas. Beda kayak sekarang kita kota Jakarta, jalur masuknya banyak. Ya paling kalau kita mau bilang sekarang kayak gedung besar lah ya gitu ya, apartemen. Nah kata beliau begitu, la tadkhulu min abwabin babin wahid, kalian jangan masuk ke sana dengan satu pintu. Nanti kalian berombongan masuk, satu keluarga tampan semua, orang-orang pada terperangan. Waduh hebat, ntar kalian bisa sakit. La ugni ankum minallahi syai'an, saya tidak mampu menolak bahaya yang akan menimpa kalian. Ya itu kata Nabi Yakub ke anak-anaknya.
kemudian Syekh Abdul Rahman Bali dalam kitabnya tentang masalah ruqyah, ya, beliau menyatakan ini adalah betapa bahayanya masalah pandangan kagum yang berlebihan, dan sebaliknya pandangan kemudian atau jiwa orang-orang hasad bisa kemudian mengenai orang lain. Ya, makanya di Quran itu kita katakan di surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari bahaya mata dan jiwa orang-orang hasad terhadap orang yang dihasadi itu bisa kena. Itu belum make jin, belum make orang pinter. Kalau udah make ketemu sama-sama jelek bisa lebih bermasalah. Ya, Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nanti kalau kemudian kita ada yang sakit, boleh saling seperti ini. Bahkan mengobati diri sendiri gitu dengan salah satu baca doanya ini. Ya. Itu riwayat Muslim. Sekarang aspek kedua adalah Jibril juga kadang datang untuk kemudian ikut hadir dalam peperangan. Ya. Kalau kita temukan di surah Al-Anfal kalau tidak salah, tatkala terjadi perang Badar, iblis itu berubah menjadi salah seorang warga kaum musyrikin di kota Mekah. Lalu ketika pasukan Quraisy ini datang ke daerah Badar dari Mekah, ya, dia yang tampil ke depan, dia bilang begini, inni jarul lakum, wahai kalian orang musyrik, ganyang-ganyang orang muslim itu, bunuh mereka. Inni jarul lakum, saya akan kemudian membela kalian. Tetapi kata Allah, falamma tara al-jama'an, tatkala pasukan kaum muslimin dan kaum kafir bertemu, lalu malaikat pun pada datang dari langit, diantaranya adalah Jibril. Apa kata setan iblis yang tadi berubah jadi manusia biasa itu? Iya, apa kata dia? Dia katakan, inni akhafullah. Sekarang saya takut sama Allah. Pergi ngacir ya. Iya. Inni ara ma la tarun. Kata dia, saya lihat apa yang kalian tidak lihat. Ya, yang dilihat oleh setan itu siapa? Itu adalah Jibril dan rombongannya. Iya. Makanya kemudian kita temukan ayat yang berbunyi begini, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Manakala kalian melepaskan busur untuk memanah musuh, pakai pistol mungkin kalau hari ini atau apa tuh, ya. Tatkala kalian lepaskan busurnya, sebetulnya kalian hanya melepaskan, tetapi yang membuatnya kemudian kena pas di musuh adalah diantaranya adalah malaikat Jibril dan kawan-kawan. Maka nanti Abu Sufyan sendiri setelah masuk Islam, beliau pernah cerita tentang kasus itu tuh lama. Abu Sufyan kan masuk Islam itu pada tahun 8 Hijriah, pas Fatuh Makkah. Belakangan dia buka kartu. Kata dia, saya ingat waktu perang Badar itu, ini ada teman orang kafir katanya itu, musyrik dulu, musuh muslim Islam. Belum sampai pedangnya di kepalanya udah kepotong duluan. Iya, jadi belum sampai. Ini tapi kok udah patah duluan. Ya, anak busur belum sampai kok udah mati duluan. Ya, itulah wallahu alam kenapa kemudian iblis tadi yang berubah menyamar jadi kafir itu memprovokasi orang kafir menghancurkan muslim, lari terkocar kacir kayak begitu. Ya, nah itu diantara keterlibatan Jibril. Nanti insya Allah akan kita ungkap lagi yang lain. 3, diantara aktivitas malaikat adalah memotivasi kaum muslim untuk senantiasa melakukan kebaikan. Jadi itu diantaranya. Nah, kita lihat di sini di lembaran itu bahwa setiap kita manusia itu memiliki teman dari kalangan jin maupun malaikat. Ya, jin di sini kalau dia nggak bagus jadi kafir gitu, jin kafir. Nah, hadisnya ini, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma min ahadin, tidak seorang pun, illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin, kecuali masing-masing kita semua telah ditugaskan qarinuhu, temannya, minal jinni, dari kalangan jin. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa iyyaka, engkau juga ada jinnya ataupun ada setannya ya Rasulullah? Qala wa iyaya,
Kata beliau pun juga saya demikian. Illa annallaha a'anani alaihi. Hanya saja saya alhamdulillah dapat bantuan dan pertolongan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ditolong dibantu untuk komitmen dengan Islam yang baik sehingga tidak pernah kemudian dikuasai oleh godaan syaitan sampai syaitannya kemudian memandang terpesona dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata beliau, fa aslama, jin saya itu kemudian masuk ke Islam. Itulah satu-satunya qarin yang masuk Islam karena kekuatan enggak bisa mengimbangi kesolehan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita enggak. Kita hanya cuman ini. Nanti bisa dilihat di tafsir Quran Nas itu juga begitu. Ya, syaitan itu gitu. Ya, jadi kita kayak main-main ini. Kalau kita lagi kokoh imannya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Merobosnya berat. Tapi giliran kita lagi bermasalah, imannya turun luar biasa, menguasai hati. Sehingga kita mau sholat berat, antar aja lah. Ikut ngaji berat, mau zikir berat semuanya. Baru baca Quran dikit, baru 1 lembar udah teler. Agak berat. Iya. Nah sebaliknya, kalau kita lihat di sini, iya. Kata beliau, fa aslam, jin saya itu kemudian masuk Islam. Falam ya'murni illa bi khairin, sehingga tidak pernah bisikin kepada saya kecuali kebaikan. Malah berbalik. Malah menegaskan kembali keimanan dan ketakwaan beliau. Rawahu Muslim. Hadis ini berdasarkan dengan riwayat Muslim. Hadis lain yang lebih kokoh lagi menegaskan bagaimana pengaruh antara malaikat dan kemudian jin untuk mempengaruhi kita. Hadisnya dibawanya lagi. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna lisyaitani lammatan, sungguh syaitan memiliki sinyal. Iya, kata lamma itu bisa diartikan lama ataupun was-was bibni Adam, terhadap anak Adam. Walil malaki lamma, malaikat pun juga punya sinyal, punya ilham terhadap manusia. Famma lammatu syaitan, adapun was-was syaitan, fa'iadun bisyarri, senantiasa menyatakan keburukan yang kamu lakukan kemarin, ulangi lagi deh. Ulangi. Kamu kemarin enggak sholat sunnah, enggak usah sholat sunnah. Kamu kemarin enggak ngaji, enggak usah ngaji lagi. Atau kemarin kamu mencuri lagi. Kemarin kemudian kamu makan riba lagi, selalu begitu. Ya, sebaliknya. Wa amma lammatul malik, adapun sinyal dan kemudian ilham yang diberikan, dibisikkan oleh malaikat adalah fa'iadun bil khairi, senantiasa memotivasi agar mengulangi kebaikan. Jadi misalnya gini, ya kamu kemarin sholat jamaah, silahkan kamu usahakan sesegera mungkin ke masjid sebelum kemudian azan. Ya selalu digituin, dicepat diingatkan. Bahkan ketika di kendaraan pun, ya selalu galau kalau lewat waktu sholat dia tidak singgah sholat itu. Ya, karena itulah yang utama, sholat berjamaah apapun kondisinya. Ya, Hasan al-Banna rahimahullah menyatakan, qum lis sholah, bangkit langsung pergi jamaah apapun kondisinya, tinggalkan. Langsung potong, pergi menghadap Allah, karena kalau tidak sebegitu kita akan terlambat. Ya, makin ditunda, makin kita tidak mendapatkan yang utama. Ya, sehingga harus segera diputuskan apapun kondisinya, kecuali makan tentunya, karena makanan sudah tersaji di depan kita, ataupun manakala waktunya sholat jamaah, tetapi kita sedang mau ke belakang, itu yang kemudian dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Nah, wa tasdiqun bil haq, di antara kemudian ilham malaikat kepada manusia adalah agar senantiasa mengakui kebenaran. Kata beliau, kata Rasulullah, faman wajada dzalika, siapapun merasakan bahwa hatinya senantiasa mendengarkan bisikan supaya berbuat baik,
Falyalam, maka hendaklah ia sadari annahu minallah, bahwa itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahmadillah, maka hendaknya ia bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kan sering duduk, terutama ketika sendiri, banyak sekali yang menongol di pikiran kita itu. Banyak sekali sinyal-sinyal yang masuk. Iya. Bahasa Arabnya itu sinyal itu adalah khatarah, hal-hal yang lintasan pikiran. Kalau berlebihan membuat kita tidak mampu mengalahkannya, itu namanya khawatir. Itu bahasa Indonesia sekarang. Jadi khatarah, ya, lintasan pikiran. Tapi manakala berulang dan bermasalah, terutama yang terkait dengan permasalahan-persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, terbentuklah jadi khawatir. Khawatir inilah yang biasanya jadi bikin orang stres, karena terlalu berlebihan dan merasa tidak mampu untuk menyelesaikannya. Nah, lalu kemudian waman wajadal ukhra, siapapun yang merasakan kok pikirannya selalu muncul jelek, selalu muncul, aduh nggak usah ngaji, kamu nggak usah ke kantor kerja, kamu terlambat aja, kamu pokoknya yang tinggi itu selalu yang berulang itu yang jelek-jelek. Na'udzubillah, kata Rasulullah, falyasta'idz billah, hendaknya ia sering mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, ini kunci juga. Jadi kalau kita lagi lemes keimanannya, salah satu cara mengupdate-nya kembali adalah sering-sering mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Selain perbanyak istighfar, subhanallah, astagfirullah, selain mengucapkan berulang kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk kembali mengecas, ya, jiwa kita sehingga kokoh. Ketika kokoh keimanannya, lemah kembali kemudian kemampuan sinyal syaitan untuk kemudian mempengaruhi kita. Tsumma qara, setelah Rasulullah bilang seperti itu, beliau membaca ayat ini. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Surah Al-Baqarah ayat 268, artinya syaitan ya'idukum, senantiasa menakut-nakuti kalian, al-faqra, kalau kalian nanti miskin. Jadi salah satu kerjaan syaitan itu adalah selalu bikin kamu sedekah, miskin kamu Ntar kalau kamu kebanyakan tamu, miskin, sehingga takut infak, takut untuk kemudian berderma, takut kemudian untuk terlibat banyak bekerja membantu orang kalau tidak ada uangnya dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi manusiawi kalau kita itu terkadang muncul takut miskin. Ya, kita sekarang masih mending. Ya, jarang yang bunuh anaknya gara-gara takut miskin, kan jarang. Tapi di zaman jahiliyah itu luar biasa. Sering sekali warga masyarakat itu membunuh anaknya gara-gara takut miskin aja. Belum miskin masih takut doang. Apalagi kalau sudah ya miskin beneran. Makanya di Quran itu banyak sekali, ya, ayat bahas, ya, jangan kalian membunuh anak kalian gara-gara takut tidak dapat rezeki. Kata Allah, enggak, rezekinya kalau Allah membiarkannya lahir, Allah yang jamin rezekinya. Alasannya kita di perut ibu tidak dapat apa-apa, Allah menghubungkan kita dengan tali plasenta itu, apa yang dimakan ibu toh juga kita makan. Kita keluar, alhamdulillah, disiapkan 2 tahun lancar air susu ibu. Sampai kemudian sudah tidak lancar, susu sudah berhenti, air susu sudah berhenti, kasih. Allah menugaskan ibu bapak kita untuk senantiasa menjamin rezeki kita. Mereka berdosa kalau tidak sampai kemudian kita sudah bisa bekerja, berpenghasilan, bahkan menikah, baru kita bisa dilepaskan. Sehingga insya Allah tidak ada yang tidak mendapatkan rezekinya, insya Allah. Nah, sekarang hadis lain yang menegaskan betapa pengaruh syaitan dan malaikat itu agar senantiasa bisa menguasai manusia. Kita lihat lagi hadis yang selanjutnya. An Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW menegaskan, idza awar rajulu ila firashihi, kalau seseorang sementara ke tempat tidurnya, ibtadarahu malakun, maka malaikat dan syaitan berlomba-lomba untuk mempengaruhi orang itu. Kata fayaqulul malak,
malaikat datang berbisik, ikhtim bi khairin, wahai orang mukmin, tutup hari ini pekerjaanmu, aktivitasmu dengan tidurmu ini dengan kebaikan. Artinya baca doa sebelum tidur, baca perlindungan ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pertama. Jadi langsung bisik kayak gitu. Ya. Wallahu alam, Pak, yang saya pahami begini. Kalau iman kita tinggi itu, kita menjadi orang yang sadar sesungguhnya. Jadi takwa itu disebut ya oleh Sayyid Qutb rahimahullah disebut sebagai sensitivitas hati. Jadi sangat sadar, sekarang saya lagi kepingin tidur, apa yang harus saya lakukan sebagai muslim? Berarti doa. Ya, kita nggak kelup kayak gitu. Habis makan lambat pulang dari kantor, melihat TV sebentar, ya kan, sambil nunggu bentar baru mau sholat isya, kelelep tidurnya. Itu kenapa? Wallahu alam, karena lagi melemah iman kita sehingga mudah lolos tanpa melakukan kebaikan. Padahal sesungguhnya kalau keimanan kita kokoh akan sangat lagi dikokohkan dengan kehadiran Jibril dan beserta malaikat yang lain. Di antaranya seperti ini, datang menyatakan ikhtim, ingat, tutup aktivitas hari ini dengan sebelum tidur engkau baca doa kayak gitu. Nah, itu Jibril, itu malaikat. Wa yaqulu syaitan, syaitan pun gak mau ketinggalan. Kata dia, ikhtim bisyarr, tutup dengan keburukan. Gak usah doa, ya tidur aja langsung. Fa in dzakarallaha, lalu manakala dia berdoa mengingat Allah, tsumma nama, lalu dia tidur, batal malaku yakla'uhu, maka malaikat itu akan bersamanya senantiasa menjaganya. Nah, nanti terkait dengan ini bisa dilihat bagaimana kelebihan ayatul kursi. Ketika kita baca, kita akan dijaga oleh malaikat. Juga yang lain, doa sebelum tidur. Juga kemudian hadis kemarin, man baca tahiran, siapa yang tidur setelah berwudu, ya kan, maka malaikat, ya kayak begitu, itu bagian dari hadis ini penjelasannya. Makanya kemudian fa in istayqal, manakala besoknya dia bangun, qala al malak, malaikat datang lagi, iftah bi khair, awali hari ini, buka hari ini, lembaran baru hari ini dengan kebaikan. Bangkit, sholat witir kalau nggak sempat, ya tahajud, witir. Kalau enggak, dengan sholat sunnah qabliyah qabla subuh. Kalau enggak, dengan datang sholat jamaah di masjid. Kalau sudah, awali harinya setelah sholat dengan ngaji, perkuat spiritual, kuatkan dengan doa-doa pagi, zikir-zikir setelah sholat dengan zikir-zikir pagi dan zikir-zikir sore, itu maksurat namanya. Nah, selalu begitu. Nah, kalau kita lihat, Pak, jadi luar biasa. Hampir yang diutamakan itu adalah mengawali dan mengakhiri sesuatu dengan yang baik. Iya. Kalau dimulai dengan basmalah, ditutup dengan astagfirullah. Ya kan seperti itu ya. Kenapa basmalah? Dengan nama Allah. Kenapa kemudian astagfirullah setelah kita selesai? Karena kita anggap bisa jadi kemudian yang kita lakukan belum maksimal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mohon maaf duluan sebelum mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu melihat diri kita karena masih sempat sholat. Tapi kalau melihat hak Allah, kita terus istighfar. Karena ini lagi sholat, ingatnya tadi pintu belum kekunci. Ini hari ini jadwal saya di kantor jam berapa, ketemu klien jam berapa. Kalau seperti itu, makanya dakwah Rasulullah itu seperti sering kita sampaikan di sini. Setelah dakwah selesai, turun idza jaa nasrullah, yang meminta Rasulullah jangan lagi keluar dakwah, di rumah saja sering-sering. Kerjanya apa? Cuma tasbih banyak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kayak gitu kan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, banyak istighfar. Banyak istighfar. Bahwa engkau menang bukan murni karena engkau dan kaum muslimin, itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memudahkan sampai kalian mengalahkan orang kafir, bukan karena sistem engkau hebat. Engkau kemudian bisa menguasai banyak klien, bisa banyak pelanggan. Syukuri, istighfar banyak-banyak.
Perbanyak ibadah. Karena apa? Mereka orang itu tertarik sama kita bukan murni karena kita, tapi Allah membukakan hatinya. Itu prinsip Islam seperti itu. Makanya kalau awal tahun kayak akhir tahun kayak begitu ya, kayak kemarin kita akhir tahun kayak begitu, malah hura-hura dengan musik, dengan apa, itu nggak sesuai sekali dengan petunjuk Islam. Petunjuk Islam adalah perbanyak istighfar. Di akhir-akhir selalu istighfar. Ya. Wallahu a'lam. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iftah bi khair. Awali hari ini dengan kebaikan. Wa qala syaitan, dan syaitan pun mengatakan iftah bi syarr. Awali hari ini dengan keburukan. Enggak usah sholat subuh. Ya, enggak usah ngaji. Ya, dan sebagainya. Fa in qala, manakala kemudian ia bangun lalu membaca doa bangun, alhamdulillahilladzi radda alayya nafsi, segala puji bagi Allah yang mengembalikan jiwaku, walam yumitha fi manamiha, dan tidak membuat aku meninggal saat tatkala tidur. Alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal ard, ya, ke halaman sebelah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memegang, ya, samawati wal ard, langit dan bumi, antazula, agar tidak kemudian jatuh hancur. Alhamdulillahilladzi yumsikus sama, maha suci segala puji bagi Allah yang kemudian memegang pintu, memegang tali langit sehingga tidak menimpa bumi. Fa in waqa min saririhi, manakala kemudian dia bangun terpeleset setelah baca doa ini, setelah baca doa-doa bangun, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amati, dan seterusnya atau yang lain, lalu pleset meninggal, kata Rasulullah, dakhalal jannah, dipastikan dia masuk surga karena berakhir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Nah, jadi Bapak sekalian, kita lihat betapa setan dan jin serta malaikat senantiasa berlomba-lomba. Namun perlombaan ini kitalah yang harus memenangkannya. Maksudnya memenangkannya adalah setan kemudian dekat sama kita, terblacklist lah malaikat manakala kita yang kurang kokoh imannya. Sebaliknya, manakala kemudian kokoh imannya, malaikat yang kemudian kokoh menguatkan kita. Itu aja ini. Makanya kenapa jiwa ini perlu disucikan? Jiwa inilah yang akan merasakan kebahagiaan. Kalau kemudian kata Allah, qad aflaha man zakkaha, kata aflah di Quran itu selalu konotasinya bahagia. Maka sungguh sukseslah, bahagialah man zakkaha, yang mensucikan hatinya sehingga setan tidak ada peluang untuk bisa bersemayam di dalamnya. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, sungguh rugilah, khaba wa khasira, dan rugilah yang mengotorinya, tidak berusaha mensucikannya dengan kembali ke tauhid. Dia kemudian mengotorkannya dengan syirik, kezaliman, mengotorinya dengan tidak melakukan Islam. Nauzubillah min dzalik. Karenanya kita selalu begini. Itu adalah taubat berkelanjutan. Ya, kita belajar tahu lagi dikit. Astagfirullah, saya lalai selama ini. Kita perbaiki, itu udah taubat. Udah taubat. Karena yang disebut taubat itu adalah kembali ke yang benar. Kembali ke yang benar. Itu dari sisi fisik. Dari sisi lidah, taubat itu adalah mengucapkan astagfirullah. Dari sisi hati, taubat itu adalah menyesali. Itu semuanya satu paket. Itulah istighfar. Nih. Karenanya kemudian ketika kita belajar agama, belajar fikih, belajar tauhid, itu adalah muhasabah sebetulnya. Itu adalah muhasabah, kita bercermin mana sudah searah nggak saya sama aturan Allah. Ketika kita tinggalkan, itu udah taubat. Sudah taubat. Dan ketika kita bertobat, kelalaian selama ini kita itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah tukar dengan kebaikan sehingga kemudian itu dianggap taubat. Makanya nanti di akhirat prestasi kaum muslimin yang hebat itu adalah sampai keburukan-keburukan yang pernah ia lakukan lalu dia taubat menjadi kembali kebaikan kayak itu luar biasa. Inilah orang zalim, orang yang tidak belajar, rugi karena kesalahannya murni kesalahan sampai dia meninggal tidak pernah taubat, akhirnya nggak pernah berubah kesalahan jadi kebaikan. Makanya luar biasa, kadang ada orang kemudian meninggal belum sempat sholat karena belum waktu sholat, hanya sempat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bisa langsung masuk surga.
Kenapa ya? Langsung berubah keburukannya sebelumnya setelah dia tobat. Sehingga cukup untuk kemudian dipakai untuk masuk surga. Allahu a'lam. Bapak-bapak sekalian, ya, waktu udah habis, malam udah lewat. Nantilah insyaallah pada bulan selanjutnya, lembaran selanjutnya ini kita perluas lagi. Mudah-mudahan insyaallah, kita berharap iman ini kita jaga. Semoga kemudian malaikat senantiasa mengukuhkan kita sehingga kita berakhir langkah terakhir kita, dan kemudian aktivitas terakhir kita adalah berakhir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.